Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nanang Anwar Mahfudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Dalam video kali ini saya akan membuat koneksi antar materi di modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan Bapak Tarusop, yaitu sebagai fasilitator saya, dan Ibu Sita Ariningtyas sebagai pengajar praktik saya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi guru untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran murid. Profil belajar murid terdiri dari lingkungan, gaya belajar, budaya, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Berikutnya keterkaitan modul 1.4 dengan 2.1, yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.